Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Putri Surani dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi sistem akademik yang telah terkoneksikan ke dalam database. Proyek ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Mobile Programming 2. Berikut presentasi dari saya. Yang pertama, kita membuat API-nya terlebih dahulu, yaitu di sini kita akan menampilkan jadwal mata kuliah dari database ke dalam UI yang telah kita buat. Nah, ini merupakan codingan untuk meng-read tabel jadwal yang ada di database. Nah, ini kita membuat function dengan nama jadwal MHS. Lalu di sini ada select from tabel jadwal, itu dipermisalkan dengan A. Lalu di left join dengan tabel matkul yang dipermisalkan dengan B. Nah, di tabel matkul ini kita mengambil kode MK yang akan direlasikan ke tabel A, yaitu tabel jadwal, dengan mengambil kode MK juga. Lalu di left join-kan lagi dengan tabel dosen yang dipermisalkan dengan tabel C. Nah, di tabel dosen ini kita mengambil NIDN, lalu kita relasikan ke tabel jadwal dengan mengambil kode dosen. Lalu di jadwal.php ini kita panggil yang jadwal MHS tadi, fungsinya di sini di dalam sebuah variabel jadwal. Lalu kita panggil apa saja yang akan di-read atau ditampilkan di dalam sebuah UI-nya nanti. Nah, di sini kita akan menampilkan kode jadwal, hari, jam, ruangan, nama MK, dan nama dosen. Setelah itu kita tes di Postman dengan ininya get, lalu localhost /android/v1/ nama filenya yang ini, yang tadi jadwal.php. Nah, ini lalu kita send. Nah, maka di sini akan menampilkan semua data yang ada di database dalam tabel jadwal. Kita lihat dulu database-nya yang ada di dalam tabel jadwal. Nah, ini. Nah, ini akan muncul di Postman ini. Setelah itu kita masuk ke Android-nya. Nah, di Android ini saya sudah membuat sebuah layout baru dengan nama list jadwal. Nah, di list jadwal ini kita akan menampilkan sebuah card view yang dimana di sini berisi apa saja yang akan kita masukkan ke dalam tampilan card view ini. Nah, di sini ada hari, nama dosen, mata kuliah, jam, dan ruangan. Nah, ini sudah saya sesuaikan, dan ID-nya juga sudah saya sesuaikan. Dan di sini ada layout activity baru dengan nama menu jadwal. Nah, di sini untuk memanggil list jadwal ini. Nah, memanggilnya itu menggunakan recycle view. Setelah itu, kita membuat adapter jadwal. Nah, ini untuk memanggil apa saja sih yang mau kita tampilkan ke dalam sebuah UI tadi, untuk memanggil yang ada di API tadi. Nah, ini di sini. Ini nanti get dan set ini untuk memanggil sebuah string. Selanjutnya ada jadwal adapter. Nah, ini codingan yang ini untuk memanggil list jadwal tadi, layout list jadwal yang ini. Nah, ini akan dipanggil di jadwal adapter. Lalu ini untuk
mengambil string yang sudah kita codingkan di jadwal ini. Nah, ini kita panggil di jadwal adapter. Ini disesuaikan apa saja yang akan dipanggil. Ini ada hari, jam, ruangan, matkul, dosen. Dan get-nya ini kita manggil dari jadwal Java jadwal ini. Setelah itu kita akan return jadwal list. Lalu di sini ada kelas jadwal holder untuk memanggil recycle view-nya. Nah, di sini ada tag view, di mana tag view itu ada hari, jam, dosen, ruangan, dan matkul. Nah, ini untuk memanggil ID yang ada di layout list jadwal ini. Nah, ini disesuaikan dengan ID-nya hari. Ini ID-nya apa yang ada di layout list jadwal, jam itu apa, dosen itu ID-nya apa, ruangan itu ID-nya apa, dan matkul itu ID-nya apa. Nanti tampilannya akan menyesuaikan. Setelah itu kita akan ke Java yang menu jadwal. Nah, di Java menu jadwal ini kita memanggil recycle view, jadwal adapter, dan jadwal list-nya. Nah, ini recycle view, ini kita panggil di recycle view-nya itu ID-nya apa. Nah, di menu jadwal ini, recycle view-nya itu ID-nya yaitu jadwal layout. Lalu setelah itu, ini untuk set layout manager-nya. Lalu ini jadwal list-nya dipanggil ke dalam sebuah array list. Lalu ini ada load array jadwal. Nah, ini lalu ini untuk menampilkan datanya ke dalam JSON array. Nah, ini kita membuat string baru yaitu nama hari. Lalu ini kita get mengambil data yang dari API tadi. Jadi hari ini disesuaikan namanya dengan yang ada di API atau codingan API tadi itu. Nah, ini ada string jam, ini sama aja kita ngambil dari API. Lalu di sini ini set hari kita panggil dari yang jadwal tadi itu, Java jadwal. Lalu jadwal adapter. Nah, jadwal adapter ini diarahkan ke menu jadwal. Nah, akan ditampilkan di menu jadwal. Nah, itu maka nanti setelah pas akan di-run, maka list jadwal ini akan tampil di layout menu jadwal. Nah, selanjutnya yaitu ada menu KRS. Nah, kita akan coding di API-nya terlebih dahulu, yaitu di sini saya mempunyai function matkul select. Ini untuk meng-read tabel mata kuliah. Nah, ini untuk select form kita menggunakan tabel matkul yang akan di left join ke tabel dosen. Nah, di tabel matkul ini kita akan mengambil kode dosen, dan di dosen saya mengambil NIDN. Lalu setelah itu di sini ada mata kuliah.php. Ini untuk ini saya membuat variabel baru yaitu dengan nama matkul. Nah, ini untuk memanggil yang di DB operation itu yaitu kita memanggil matkul select. Nah, di sini saya mengambil apa saja yang akan saya tampilkan atau saya baca dalam UI-nya. Nah, di sini ada kode MK.
nama MK, SKS, nama dosen, kode kelas, dan semester tempuh. Nah, setelah itu di sini juga saya mempunyai function add KRS, yaitu function ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel KRS. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Lalu ini ada file dengan nama input KRS. Nah, ini metode post untuk mengepost apa saja yang akan kita tambahkan di dalam input KRS itu ada apa saja. Nah, jika inputannya berhasil, maka akan menampilkan sebuah pesan yaitu KRS berhasil ditambahkan. Jika tidak, akan menampilkan pesan error yaitu ada yang error, silakan coba lagi. Dan jika kondisi ketiga, di sini akan menampilkan sebuah pesan error Anda sudah mengambil mata kuliah ini. Nah, jika kita sudah mengambil mata kuliah itu, maka dia tidak akan bisa menambahkan KRS atau mengambil KRS tersebut. Selanjutnya kita akan mengetes di Postman. Nah, di sini ada get, lalu kita panggil filenya yaitu dengan nama mata kuliah. Kita send. Ini untuk membaca tabel dari mata kuliah yang ada di database. Nah, ini untuk database-nya. Nah, ini untuk tabel matkulnya seperti ini. Nah, data ini akan tampil di Postman. Seperti ini. Lalu setelah itu kita akan masuk ke Android-nya. Nah, di sini saya sudah membuat list KRS. Nah, ini untuk menampilkan layout untuk menampilkan apa saja yang akan kita tampilkan di dalam sebuah card view. Nah, ini nanti kita tampilkan yang tadi sudah kita coding di API, kita tampilkan di sini. Ada apa saja nanti tampil di sebelah sini. Lalu di sini ada checkbox untuk mengambil mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya juga punya menu ambil KRS. Nah, ini untuk menampilkan layout untuk menampilkan list KRS tadi. Nah, ini juga menggunakan recycle view dengan ID KRS layout. Setelah itu kita membuat adapter dengan nama AMK-KRS. Ini kita membuat string dengan nama MK, kode MK, SKS MK, nama dosen MK, kode kelas MK, SMT tempuh MK. Nah, ini nanti untuk memanggil apa saja sih yang akan dipanggil di dalam UR tersebut. Ini untuk mengambil dan setting nama dari string tersebut. Seperti ini. Setelah itu kita membuat adapter MK-KRS. Nah, ini kita panggil recycle view, adapter MK-KRS, MK holder. Ini ada private context. Nah, ini ada manggil array list dari AMK-KRS. Lalu di sini ada view user layout. Ini untuk memanggil layout yaitu layout list KRS ini yang tadi kita panggil di situ di adapter MK-KRS. Setelah itu kita mengambil ini mengambil dari MK-KRS yang tadi, Java MK-KRS.
Jadi di sini membuat string baru dengan nama mk nama, lalu kita set text dan ambil get nama mk ini dan seterusnya. Setelah itu ada get item count, return krs list. Setelah itu ada kelas mk holder. Di sini memanggil recycle view dan ini kita panggil tag view ini untuk memasukkan ID yang ada di list KRS tampilan ini. Ini kita panggil membuat string baru, lalu kita sesuaikan ID-nya sesuai dengan yang ada di layout list KRS. Setelah itu kita masuk ke menu ambil KRS. Nah, di menu ambil KRS ini kita memanggil recycle view, adapter mk KRS, dan array list-nya. Nah, di recycle view ini kita panggil layout mana sih? Dia kan mempunyai layout di list KRS, kita panggil ID-nya yaitu KRS layout. Seperti ini. Lalu ini masukkan data dalam bentuk JSON, di mana kita panggil yang API tadi dengan URL matkul yang ada di konstan. Nah, di sini. Ini URL matkul ini kita panggil nama filenya yaitu mata kuliah. Ini untuk menampilkan data dari tabel matkul ke dalam UI KRS. Ini stringnya, ini membuat string baru, lalu kita get. Ini disesuaikan namanya dengan yang ada di API atau di database. Setelah ini semua selesai, maka akan tampil sebuah tampilan menu ambil KRS yang akan kita runningkan di akhir video. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu absensi. Kita coding API-nya terlebih dahulu, yaitu kita yang pertama yaitu mengambil data dari KRS, yaitu select tabel dosen, kita mengambil nama dosen, lalu tabel matkul kita mengambil kode MK, dan tabel matkul kita mengambil nama MK. Ini di left join kan dengan tabel dosen, tabel matkul, lalu ini kita ke tabel KRS. Nah, seperti ini. Kita left join kan dari tabel matkul di KRS, kita mengambil kode MK, kita relasikan ke tabel matkul, kita relasikan ke kode MK. Lalu di left join kan ke tabel dosen. Nah, di KRS kita mengambil kode dosen yang akan direlasikan ke tabel dosen dengan mengambil NIDN. Setelah itu kita masuk ke read krs.php ini. Ini kita membuat variabel baru dengan nama KRS untuk memanggil get KRS data yang ada di DB operation. Nah, ini kita panggil data apa saja yang akan kita read dan kita tampilkan di UI-nya. Yang kita perlukan yaitu ada nama dosen, kode MK, dan nama MK. Selain itu juga ada untuk add absensinya, menambahkan absensi. Seperti ini, codingannya ada function add absensi.
ini codingan di DB operation, dan ini kita membuat file baru dengan nama createAbsency.php untuk menambahkan absensi atau melakukan absensi. Setelah itu kita coba di postman-nya. Nah, ini untuk mengambil data yang ada di tabel KRS. Apa saja yang akan kita baca. Nah, ini sudah menampilkan dari tabel KRS yang ada di database. Kita lihat tabelnya KRS. Nah, ini. Setelah itu kita masuk ke Android-nya. Nah, di sini saya mempunyai layout dengan nama list absensi. Seperti ini tampilannya, kurang lebih. Nah, ini untuk menampilkan nama dosen, kode MK, dan nama MK. Nah, di text view ini sudah memiliki ID masing-masing. Lalu, ini codingannya. Dan kita masuk ke layout absen. Ini untuk layout untuk menampung recycle view, di mana recycle view ini mempunyai ID yaitu absensi layout. Ini untuk menampung layout list absensi, nanti akan tampil di sini. Setelah itu kita masuk ke get set absensi. Nah, ini kita panggil, kita membuat string baru. Apa saja yang akan kita buat, yaitu ada nama dosen absensi, kode MK absensi, dan nama MK absensi. Sesuaikan dengan yang akan kita tampilkan ke dalam UI-nya. Seperti ini. Setelah itu kita masuk ke adapter absensi.java. Ini ada panggil private button untuk klik ke button absensinya. Lalu ini manggil list untuk memanggil get set absensinya. Ini untuk memanggil layout list absensi, untuk menampilkan list absensi ke dalam layout absen. Nah, ini untuk mengambil data absensi sesuai dengan yang kita ambil. Ini ada ambil nama dosen absensi, ambil kode MK absensi, dan seterusnya. Ini untuk memanggil recycle view-nya, di sini ada kita panggil tag view yang tadi itu, yang di list absensi. Ini kita membuat string baru yang kita panggil di sini. Dan ini kita manggil dari ID yang ada di list absensi ini. Di sini. Kita panggil dan kita sesuaikan di sini. Nah, ini button absensi. Ini untuk mengklik button absensi agar lalu ini untuk memanggil ID buttonnya. Lalu ini ketika kita klik button absensi, maka dia akan pindah ke menu absensi akademik. Lalu ini Java absen untuk memanggil recycle view, manggil adapter absensi, dan list absensinya. Seperti ini. Ini recycle view, kita panggil layout-nya. Jadi recycle view-nya mempunyai ID yaitu absensi layout. Nah, ini untuk convert datanya menjadi JSON. Ini untuk manggil URL IP. IP-nya yaitu URL read KRS yang ada di constant ini.
Ini seperti ini. Nah, ini kita membuat string baru lagi, lalu kita get string memanggil ini disesuaikan dengan yang ada di codingan API-nya. Apa aja yang kita ambil, yaitu ada nama dosen, kode MK, dan nama MK. Ini. Nah, lalu kita ke absensi akademik. Nah, ini untuk tampilan absensi akademik seperti ini. Nah, ini ketika kita klik button absensi, maka dia akan menampilkan, jika absensinya berhasil, dia akan menampilkan tos absensi berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pembayaran. Kita akan coding di API-nya terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai function pembayaran MHS, yaitu kita akan merelasikan tabel pembayaran, select form pembayaran ini, kita left join kan ke tabel mahasiswa, kita mengambil NPM dan direlasikan ke tabel pembayaran ke NPM. Lalu kita left join kan ke tabel detail pembayaran dengan alias C. Nah, di tabel detail pembayaran ini kita mengambil ID pembayaran yang akan direlasikan ke tabel A dengan memanggil kode pembayaran. Lalu kita left join kan ke metode pembayaran. Ini aliasnya tabel D. Nah, di tabel D ini kita memanggil metode ID yang akan direlasikan ke tabel A dengan metode ID. Lalu left join ke tabel prodi, dialiaskan dengan tabel E. Nah, di tabel E ini kita mengambil kode prodi yang akan direlasikan ke tabel B, yaitu tabel mahasiswa, kita ambil kode prodi. Nah, di sini saya juga mempunyai file pembayaran.php. Nah, ini kita membuat variabel baru dengan nama pembayaran. Di sini kita manggil di DB operation-nya tadi, yaitu nama pembayaran MHS. Lalu di sini kita panggil apa saja yang akan kita tampilkan atau kita baca di tabel pembayaran. Di sini ada nama prodi, jumlah prodi, keterangan, nama metode, tanggal pembayaran, ID pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat prosedurnya. Nah, ini untuk codingan store prosedurnya seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam menginput data. Misalkan kita ingin menginputkan sebuah data, jumlahnya misalkan 1 juta. Ini keterangannya biaya UTS. Kita kirim.
Nah, di sini saya membuat codingan untuk store prosedurnya seperti ini. Ini untuk memudahkan kita dalam menginput data sehingga akan berhubungan ke beberapa tabel. Seperti ini. Nah, ini akan menghubungkan ke dalam tabel detail pembayaran, tabel pembayaran, dan tabel saldo iSafePay, dan tabel metode pembayaran. Setelah itu kita akan cek di Postman-nya. Nah, ini maka di sini akan tampil data yang sudah kita panggil di API-nya. Setelah itu kita masuk ke Android. Di sini saya sudah membuat list riwayat pembayaran. Seperti ini tampilan list riwayat pembayarannya. Ini kita sesuaikan apa saja yang akan diisi. Lalu di sini juga kita sudah membuat untuk form pembayarannya untuk menampung recycle view-nya. Di sini ID-nya yaitu dengan nama pembayaran layout. Setelah itu saya membuat Java class baru dengan nama ID pembayaran. Ini saya membuat string baru dengan beberapa string, yaitu ada nama detail, ID detail, tanggal detail, prodi detail, jumlah detail, keterangan detail, metode detail. Seperti ini. Setelah itu saya membuat kelas Java baru dengan nama adapter detail pembayaran. Ini kita panggil list untuk ID pembayaran. Ini untuk memanggil nama listnya yaitu dengan nama list riwayat pembayaran yang tadi ini. Lalu di sini kita manggil string yang saya buat baru, kita panggil dari ID pembayaran tadi ini. Lalu kita panggil recycle view. Nah, di recycle view ini ada tag view, di mana di sini ada ID, nama, tanggal, jumlah, B, prodi, keterangan, metode. Nah, ini untuk menyesuaikan dengan ID yang ada di riwayat pembayaran. Nah, ini disesuaikan ID-nya apa namanya, kita isi di sini. Lalu setelah itu kita ke form pembayaran. Nah, ini kita panggil recycle view, adapter detail pembayaran, dan list pembayarannya. Nah, recycle view-nya ini kita panggil ID-nya yaitu pembayaran layout. Setelah itu ini untuk JSON array-nya. Ini kita arahkan ke URL yang ada di API-nya yaitu URL detail pembayaran. Ini manggil dari Java constant. Nah, ini seperti ini. Pembayaran ini. Pembayaran.php ini kita ambil dari file yang ada di API. Nah, ini kita membuat string baru yang kita ambil datanya dari API. Ini namanya disesuaikan dengan codingan yang ada di API, apa saja yang kita panggil, kita isi di sini. Ini. Maka datanya akan muncul di form pembayaran ini.
Nah, riwayat pembayarannya akan muncul di layout ini. Berikut hasil running untuk aplikasi sistem akademik seperti berikut. Nah, ini tampilan untuk aplikasinya seperti ini. Kita masukkan username atau npm kita masukkan passwordnya, lalu kita login. Nah, di sini kita akan menampilkan email dan nama kita. Nah, di sini ada kita akan masuk ke menu absensi. Setelah itu kita ini di form absensi ini kita ambil data dari tabel KRS. Setelah itu kita klik button absensi. Nah, ini akan muncul seperti ini. Lalu kita ini pertemuannya kita ganti 9, Ninya hadir, kita absensi, maka absensi berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu jadwal. Nah, menu jadwal ini di layoutnya akan menampilkan jadwal yang ada di tabel jadwal dalam database. Setelah itu ada menu KRS. Nah, ini kita klik. Nah, ini untuk ambil KRS. Di sini juga muncul npm dan nama kita. Setelah itu kita klik ambil mata kuliah. Nah, selanjutnya di menu pembayaran ini tampilannya seperti ini. Lalu ada riwayat pembayaran. Nah, ini untuk membaca riwayat pembayaran yang sudah kita lakukan. Nah, di sini layout ini membaca dari tabel pembayaran yang ada di database yang sudah saya buat. Lalu di sini di profil ini juga sudah tampil data saya yang sudah saya panggil dari database dan ditampilkan ke dalam layout profile. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nggak salam tadi.